Gadis barbar pilihan Ustadz tampan. Bab 007. Sebenarnya Ustadz Ikram tidak seperti itu, dia hanya malu karena banyaknya orang-orang yang hadir di hari pernikahannya, dan juga ia belum terbiasa saat seorang perempuan selain uminya dia sentuh apalagi menyentuhnya. Semua manusia di dunia ini memiliki kekurangan, saya pun seperti itu. Tidak ada yang sempurna, maka dari itu mari kita berdua sempurna agama kita ini dalam ikatan pernikahan yang halal. Saya akan mengajarkanmu pelan-pelan sampai kamu bisa, Zaujati. Suamiku Ustadz Dingin. Tolong sadarkan Yulia jika malam ini usianya yang masih 19 tahun akan mengalami apa yang namanya malam pertama. Yulia ingat, bahkan dia ingat dengan jelas teman kelasnya waktu ada pelajaran fikih di sekolah dan mereka membahas pernikahan sampai ke akar-akarnya, tentu malam pertama tidak terlewatkan. Mereka membahas malam pertama yang katanya sangat nikmat tapi juga menyakitkan. Jujur saja Yulia yang masih bocah tidak berpengalaman masalah hubungan intim. Ia hanya bisa berciuman, pelukan, pegang tangan dan membuat pria nyaman di dekatnya. Ia ahli dalam hal itu. Namun sampai ke hubungan intim, ayolah, ia belum pernah melakukannya. Yulia meremas rambut panjangnya yang kini terurai. Tidak ada lagi gaun pengantin muslimah yang sangat menyesakkan di tubuhnya, apalagi kerudung yang melilit lehernya serta kepalanya. Ia bisa menghela napas lega, tapi hanya sebentar saat mengingat jika malam ini ia harus melakukan kewajibannya. Lah ingat perkataan Bunda Sarah kemarin. Sayang, ketika Ustadz Ikram sudah sah menjadi suamimu turuti perkataannya karena sekarang surga kamu ada pada suamimu. Dan juga perkataan sang ayah sore tadi. Ustadz Ikram sudah menjadi suamimu sekarang, tolong jaga harga diri keluarga kita ya. Jangan permalukan ayah di depan suamimu dan keluarga suamimu akibat kelakuanmu itu. Ayah percaya padamu, sayang. Saat itu ayahnya berkata dengan nada bercanda dan membuatnya kesal. Emang ia akan melakukan hal yang membuat keluarga malu apa? Kembali fokus pada kekhawatirannya sekarang. Melakukan apa yang suaminya inginkan. Bukankah hubungan seperti yang mantan pacar terakhir lakukan, kan? Tentu saja. Mana ada pria yang tidak bernafsu, apalagi dirinya. Sudah sah pasti Ustadz Ikram malam ini akan meminta haknya itu padanya. Walaupun Yulia sampai sekarang pun tidak tahu apa yang Ustadz Ikram inginkan darinya. Tentu ia memiliki banyak kekurangan dan kelebihannya adalah dirinya yang cantik. Dan memiliki tubuh seksi bak gitar Spanyol. Ustadz Ikram menginginkan tubuhnya kah? Yulia berdecak kesal, dia meninju udara untuk melampiaskan amarahnya ini. Semua cowok sama saja, mereka nafsuan jadi cowok. Teriaknya. Kalau aja tuh Ustadz bukan suami gue sekarang, gue tonjok tuh muka dinginnya yang kayak kutub utara gak bisa mencair. Selesai salat Isya berjamaah di ruangan khusus yang ada di rumahnya ini sekeluarga. Dengan imam salatnya adalah ayahnya, Yulia langsung kabur ke kamar dan sekarang dirinya gelisah sendirian. Tentu saat kabur ke kamarnya ia mendapatkan godaan yang membuatnya kesal. Sekaligus malu, apalagi dari bundanya. Yulia hampir lupa. Sejak pernikahannya dilangsungkan ia melihat kakaknya banyak diam. Itu membuatmu cemas, apa kakaknya sakit? Ia tidak bisa bertanya karena dirinya yang selalu diajak mengobrol dengan Umi Husna agar bisa mengakrabkan diri. Mengenai keluarga dari Ustadz Ikram ia tidak ingin membahasnya. Lah tidak ingin dekat dengan keluarga religius itu. Saat perkenalan pun ia hanya diam padahal dirinya selalu cerewet. Lah tidak bisa memikirkan masalah kakaknya apalagi keluarga barunya, sekarang ia harus
Memikirkan dirinya sendiri. Ia gelisah sekarang. Benar-benar gelisah. Bagaimana tidak gelisah, malam ini malam pertamanya. Gila, ia sudah sold out masa. Harus juga merelakan keperawanannya. It's okay Yulia, dia suami lo anjir, mana mungkin lo bisa nolak. Kalau lo nolak terus berusaha kabur setelah itu meminta tolong sama ayah dan bunda lo kalau Ustadz Ikram mau perkosa, yang ada lo dibilang sinting sama mereka. Yulia mulai membongkar kado pemberian dari sahabat perempuannya yang fanatik. Pink, dan sudah ia duga ternyata isinya lingerie. Upit anjeng. Bisa-bisanya lo kasih gue pakaian kurang bahan kayak gini. Yulia menyesal karena dia mengundang sahabatnya itu. Tentu hanya Upit saja yang ia undang dari banyaknya teman yang ada. Ia ingin teman-temannya yang lain terutama teman prianya tidak tahu. Yang ada ia akan menjadi bahan ledekan karena menikah dengan seorang ustadz dan dirinya yang begajulan seperti ini. Ia sadar diri, ia seperti kotoran debu yang ditiup langsung menghilang. Sedangkan Ustadz Ikram itu tidak bisa disamakan dengan apapun, yang intinya dia sempurna walaupun pria yang ini menjadi suaminya kurang ajar karena menikahi perempuan pendosa seperti dirinya. Tapi untuk kali ini gue sangat berterima kasih sama lo Upit. Gue jadi punya pakaian ini untuk gue pakai di malam pertama gue daripada piyama Doraemon. Pakaian seksi ini lebih seksi melebihi pakaian miliknya yang selalu ia pakai saat balapan motor. Gimana tidak seksi lingerie ini menerawang. Sial. Sama saja ia tidak memakai baju. Kaki jenjangnya berjalan ke kamar mandi. Dia mengenakan lingerie yang sialnya malah menerawang tapi pas di tubuh kecilnya. Kenapa ada orang yang menciptakan pakaian ini? Coba. Bra warna hitam dan bagian bawahannya terlihat jelas. Ia seperti tidak memakai pakaian saja rasanya. Oke Yulia, lo tinggal kasih kesucian yang lo jaga selama ini ke suami lo, setelah itu minta cerai. Gak papalah jadi janda di malam pertama, daripada lo menyesal gak segera. Cerai sama tuh Ustadz. Cerai di malam pertama setelah berhubungan suami istri tidak masalahkan. Ustadz Ikram akan mendapatkan apa yang dia mau, begitu juga dirinya yang ingin hidup bebas. Setelah melihat dirinya cantik luar dan dalam, Yulia keluar. Dia menatap kamarnya, yang sangat rapi dan banyak sekali taburan kelopak bunga mawar di atas kasur. Lilin yang mengeluarkan aroma segar pun tercium membuat tubuhnya sedikit rileks. Tokek. Suara hewan yang merayap di dinding terdengar membuat Yulia menatap hewan peliharaannya itu yang akhirnya muncul batang hidungnya. Anjir Tok, lo dari pagi kemana aja? Gue rindu lo anjir. Anjir, apa lo lihat-lihat? Astaga, lo lihat dada gue anjir. Lo mesum ya jadi orang. Yulia mengambil bantal lalu melemparkan bantal berbentuk love berukur kecil tepat ke hewan tersebut. Jelas saja hewan itu kaget tidak menyangka majikannya sejahat ini padahal mereka best friends sejak lama. Tokek itu memang melihat majikannya tapi dia memiliki mata untuk melihat, bukan salahnya kan? Padahal akhirnya Tokek itu berlari ke persembunyiannya yang berada di dalam atap kamar. Ia bisa masuk karena ada celah di sana. Dasar Tokek mesum. Kesalnya lalu kembali duduk di atas kasur. Lagi pula sebenarnya gue sengaja suruh Tokek kesayangan gue pergi. Gue kan mau di unboxing sama suami gue, ya kali peliharaan gue lihat. Hewan gue itu masih suci. Padahal sebenarnya Tokek peliharaannya itu sudah banyak anaknya. Mana Ustadz Ikram? Seharusnya dia dah masuk ke kamar gue, gumamnya. Bertanya-tanya. Malam ini ia harus sabar walaupun sial nyamuk yang datang dari lubang jendela mulai bermunculan dan menghisap kulitnya yang hanya memakai pakaian seksi ini.
Nyamuk sialan, kalau lo terus hisap darah gue bisa-bisa darah gue abis nanti anjir. Enyah sialan. Darah gue ini terlalu berharga untuk lo isap. Yulia menyukai hewan, kecuali hewan parasit yang mengganggunya. Nyamuk adalah hewan parasit untuknya karena ia mendapatkan kerugian, darahnya dihisap. Seharusnya jika ingin hisap darahnya ia harus izin. Kucing saja ketika ia diberi makanan pasti dia berusaha membuatnya luluh, begitu juga. Dengan tokek yang selalu menjadi alarm di saat bersuara pasti ada yang tidak beres. Nyamuk. Hewan itu datang tiba-tiba dan main menghisap darahnya. Jangan bilang Ustadz itu salah kamar. Pikiran aneh mulai menyerang otak kecilnya ini. Tapi mana mungkin. Entah kenapa pikiran gue Ustadz Ikram beneran salah masuk kamar dan malah masuk ke kamar Kak Aish. Yulia memukul pipinya ini, berusaha untuk tidak memikirkan aneh-aneh. Bisa-bisanya, ia berpikir seperti itu. 2 jam Yulia duduk di atas kasur, dan untuk menghilangkan kegabutannya ini dia menghitung kelopak bunga mawar di atas kasur. Sampai jam 11 malam, matanya sudah berat dan ingin tidur, tapi akhirnya kembali terjaga saat mendengar suara decitan pintu dari pintu kamarnya. Terlihat seorang pria yang memakai kemeja biru dan sarung batik kotak-kotak tengah menutup pintu kamarnya. Dia menghela napas sampai akhirnya mendongak, saat itu juga mata Ustadz Ikram melebar menatap Yulia yang duduk di kasur. "Kenapa kamu tidak tidur?" Ustadz Ikram mendekat lalu menatap pakaian yang istrinya ini kenakan. Ikram yang melihatnya meringis, entah kenapa istrinya ini memakai pakaian seperti ini. Apa dia memang sering memakai pakaian kekurangan bahan setiap malam saat di kamarnya? Entahlah, tapi ia tidak terbiasa melihat pemandangan ini. Jujur saja ia gugup, tapi berusaha terlihat biasa saja. "Pieto Ustadz, gue kan malam ini mau layanin Ustadz malam pertama." Malam pertama. Yulia mengangguk walaupun sedikit ragu. Ia tidak tahu harus apa tapi tidak ingin menjadi orang bodoh di depan suaminya ini. "Semangat Yulia. Lo harus berani. Memangnya kamu tahu cara melakukannya?" Ustadz Ikram meletakkan kitab kuning di atas nakas lalu mendekati Yulia yang terlihat menahan kegugupannya itu. "Ya tahulah. Gini-gini juga gue waktu sekolah suka pelajar biologi dan fikih, tas. Tinggal sekarang praktek langsung sama Ustadz." Ustadz Ikram tertawa, tawanya itu terdengar sangat merdu di telinga Yulia sampai dia sendiri terpaku. Ini pertama kalinya ia melihat tawa Ustadz dingin yang keluar karena perkataannya. "Baiklah jika itu yang kamu inginkan," ujarnya, membuka peci yang sejak tadi menutupi rambutnya itu, lalu naik ke atas kasur dan mulai mengurung tubuh kecil Yulia. Yulia salpok dengan rambut suaminya ini. Ternyata saat tidak memakai peci ia dapat melihat jelas model rambutnya yang sekarang menjadi tren. Ia jadi ingin mengacak rambut suaminya ini, pasti terasa lembut. Astaga, apa yang gue pikirkan tadi? Bingung Yulia masih tak mengerti. Dia berusaha membuang muka karena sebelum menikah Ustadz Ikram tidak pernah menatapnya dan sekarang dia menatapnya tanpa berkedip sedikit pun. Padahal melakukan semuanya karena suaminya yang ingin, bukan begitu kan? Dirinya hanya melakukan sesuai perintah saja. Setelah kewajibannya terpenuhi, ia ingin meminta cerai. "Iya, kamu yang ajak saya malam pertama. Jadi apa boleh buat, saya akan manut permintaan istri saya ini." Yulia menelan ludahnya kasar. Berarti jika ia menolak tadi, Ustadz Ikram tidak akan melakukan. Sial, apa yang ia lakukan? Berarti kalau gue nggak mau Ustadz nggak akan nolak. Siapa yang bilang tidak mau? Saya mau kok. Apa-apaan Ustadz ini? Padahal tadi pagi dia sok malu-malu padanya tapi sekarang
Kenapa berbeda 180 derajat? Ustadz Ikram mulai memajukan wajahnya membuat hidung mereka bersentuhan, dan Yulia hanya bisa menahan napas. Haruskah ia maju duluan? Yulia memonyongkan bibirnya, dia akan mencium duluan suaminya ini, tapi ditahan oleh telapak tangan pria itu. Apa yang kamu lakukan? Ustadz Ikram menjadi gugup padahal dia yang memulai. Dan Yulia terbawa suasana dan refleks ingin mencium. Yulia adalah pencium yang handal. Cium bibir Ustadz dong. Setelah itu terserah Ustadz mau lakuin apa ke tubuh gue. Tapi, pelan-pelan ya Tas, gini-gini walaupun gue begajulan tapi gue masih perawan ting-ting. Setelah membuat suaminya ini puas, Yulia akan meminta cerai di malam pertama. Mereka ini. Hahaha, bukankah ini rencana bagus? Ikram menatap manik istrinya dalam-dalam tanpa berkedip sedikit pun lalu berkata, kamu beneran siap? Jujur saja nafsu saja tinggi. Selama ini saja tahan karena belum punya istri tapi sekarang mungkin akan saya keluarkan. Dan bisa saja buat kamu tidak bisa berdiri seharian. Saya tanya sekali lagi kamu siap jika tidak bisa jalan seharian? Saya tanya seperti ini takut kamu menangis terus mengadu perbuatan saya ini pada keluargamu. Saya tidak akan dimarahi tapi saya akan dipermalukan karena kamu menangis hanya karena saya menyentuhmu. Ustadz Ikram berkata seperti ini seperti Yulia masih bocah SMP yang akan dia sentuh saja. Tanpa sadar Yulia menelan ludahnya. Maksud dari tidak bisa jalan seharian itu. Bagaimana bisa? Lupakan masalah cerai. Ia ngeri memikirkan dirinya yang tidak bisa berjalan nantinya. Berarti melakukan itu semenyakitkan itukah? Oke Yulia sekarang dalam bahaya. Tapi ia tidak tahu harus melarikan diri seperti apa. Gue belum siap. Gue masih kecil om. Pasti nanti nggak muat di gue-nya, cicitnya. Seperti tikus terjepit, akhirnya mengatakan kekhawatirannya ini. Ia takut tidak bisa berdiri. Seharian, ia kan gadis yang tidak bisa diam. Gak muat apanya. Ustadz Ikram memasang wajah polos yang sial membuat Yulia malu sendiri. Dia ingin membenturkan keningnya dan memaki dirinya sendiri. Bego lo Yulia. Maksud gue tuh anu itu. Ustadz Ikram tertawa kencang, akhirnya dia tidak bisa menahannya lagi. Melihat wajah istrinya yang malu ditambah panik membuatnya geli sendiri. Masya Allah, Yulia sungguh kamu lucu ketika memasang wajah seperti itu. Yulia hanya bisa melongo sambil menepuk pipinya. Ia tidak mimpikan kenapa Ustadz dingin ini bereaksi di luar dugaannya. Sejauh yang ia kira Ustadz Ikram selalu memandang datar pada siapapun, tapi sekarang ekspresi datar macan kanebo kering menghilang. Seakan di depannya ini bukan Ustadz Ikram yang melamarnya waktu itu. Apa suaminya ini kesurupan? Tadi saya sudah katakan, saya tidak akan memaksa kamu untuk melakukan hubungan sejauh itu jika kamu belum siap. Tapi jika kamu siap kita bisa melakukannya sekarang. Gue nggak siap Ustadz. Seru Yulia dengan cepat. Dia mengambil selimut hingga bunga mawar berjatuhan ke lantai, lalu mulai menutupi tubuhnya yang menerawang ini. Lah malu. Nggak siap. Tapi nanti siapkan. Karena saya orangnya nggak tahanan, apalagi kamu istri saya sendiri. Ya? Apa kamu setiap malam selalu memakai pakaian seperti ini? Atau sengaja memancing saya? Yulia menelan ludah, semakin mengeratkan selimutnya ini. Enggak Tas, ini anu sahabat gue kasih gue pakaian ini jadi gue pakai sebagai bentuk terima kasih. Bukan karena saya. Yulia menggeleng dengan cepat. Enggaklah. Setelah mengatakan itu, dia mulai berlari ke kamar mandi dengan selimut tebalnya ini. Lah mengerutuki kebodohannya, seharusnya ia tidak memakai lingerie.
Buat malu saja. Sementara Ustadz Ikram sekarang, dia menatap punggung Yulia yang mulai menghilang dari pintu kamar mandi. Mata tajamnya itu menatap langit-langit kamar lalu mengusap wajahnya, seraya beristighfar. Ikram, tahan nafsumu ini, sepertinya istrimu masih takut padamu. 5 menit kemudian Yulia keluar dengan piyama Doraemonnya. Dia dengan ragu-ragu mendekati Ustadz Ikram yang duduk di kasurnya. Apa Ustadz mau tidur sama gue di atas kasur? Ikram yang tengah melamun seketika tersadar lalu menatap istrinya yang sangat lucu memakai piyama birunya itu. Saya akan tidur di karpet. Kamu tidur saja di atas kasur. Dan satu lagi, jangan panggil saya Ustadz, panggil Mas saja, juga jangan pakai lo gue ke saya. Saya suamimu jika kamu lupa. Gue lebih suka manggil Ustadz daripada Mas, dan kosakata gue ini udah biasa dan nggak bisa diubah, sahutnya melihat suaminya yang kini mengambil bantal lalu mulai merebahkan tubuhnya di lantai yang beralaskan karpet. Ya dibiasakan. Nggak mau, jangan sok ngatur deh tas. Yulia naik ke atas kasur, dia merebahkan tubuhnya lalu menatap langit-langit kamarnya dengan kosong. 10 menit tidak ada suara, hanya suara tokek yang memecahkan keheningan. Ah, peliharaannya itu sekarang berada di pinggir lemari pakaiannya. Ustadz, akhirnya Yulia mengeluarkan suaranya. Ya, Ustadz Ikram, boleh kok tidur sama gue di atas kasur, tapi jangan grab-grab gue soal. Belum selesai Yulia berkata suaminya itu sudah bangkit dan tidur di sampingnya. Saya tipe orang yang tidak akan pernah melanggar perkataan saya, Yulia. Jadi, kamu tenang saja. Detik itu juga Yulia menjadi lega.